Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fadil Ahmad dan teman saya Marsha Yendra Nabila. Pada video ini kami akan membahas makalah yang berjudul Migrasi dan Pembangunan Ekonomi, Tantangan, Peluang, dan Strategi Kebijakan. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke wilayah lain, baik dalam satu negara maupun antar negara. Dalam era globalisasi saat ini, migrasi menjadi salah satu fenomena yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah seringkali menjadi alasan utama untuk memutuskan untuk bermigrasi. Masyarakat cenderung berpindah dari daerah yang memiliki peluang ekonomi rendah menuju daerah yang menawarkan kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih tinggi. Secara teori, migrasi dipandang sebagai mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja. Tenaga kerja bergerak dari wilayah yang memiliki kelebihan tenaga kerja menuju wilayah yang kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian, migrasi dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional. Selain itu, migrasi juga dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong dapat berupa kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal. Sedangkan faktor penarik meliputi upah yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih baik, serta peluang karir yang lebih menjanjikan di daerah tujuan. Selanjutnya, kita akan melihat dampak migrasi terhadap wilayah asal dan wilayah tujuan. Bagi wilayah asal, salah satu manfaat terbesar migrasi adalah adanya remitansi atau kiriman uang dari para migran kepada keluarga mereka. Dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, membantu biaya pendidikan, kesehatan, serta menjadi modal usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun demikian, migrasi juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa brain drain atau hilangnya tenaga kerja terampil dan berpendidikan dari daerah asal. Jika terjadi secara terus-menerus, kondisi ini dapat menghambat perkembangan ekonomi daerah tersebut. Sementara itu, bagi wilayah tujuan, migrasi memberikan keuntungan berupa tersedianya tenaga kerja yang mendukung aktivitas industri dan jasa. Kehadiran migran juga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas pasar. Akan tetapi, jika jumlah migran terlalu besar dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, maka dapat muncul berbagai permasalahan seperti pengangguran, kemacetan, pertumbuhan kawasan kumuh, dan meningkatnya beban infrastruktur perkotaan. Untuk pembahasan mengenai strategi kebijakan migrasi yang inklusif akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marsha Yendra Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi kebijakan yang dapat dilakukan agar migrasi mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru agar kesempatan bekerja lebih merata, mengoptimalkan pemanfaatan dana remitansi untuk kegiatan produktif, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Selain itu, diperlakukan kerjasama antar daerah asal dan daerah tujuan, serta sistem data kependudukan yang terintegrasi agar pengelola migrasi dapat berjalan lebih efektif. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan,
dapat disimpulkan bahwa migrasi dan penggunaan ekonomi memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Migrasi meningkatkan pendapatan masyarakat, distribusi tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, migrasi juga dapat menimbulkan tantangan seperti brain drain dan tekanan terhadap infrastruktur apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlakukan kebijakan inklusif dan berkelanjutan agar migrasi dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan ekonomi yang merata. Demikian pemeran dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.